Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita guys, Komikpedia Channel. Di pagi hari ini kita akan sedikit mengulas komik Blue Lock ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, Blue Lock adalah komik tentang sepak bola ya. Dimana komik ini sangat seru, sangat lucu, sangat bagus. Dan juga teman-teman jangan sampai lupa untuk like dan subscribe video ini agar tetap eksis di YouTube, dan juga meramaikan YouTube saya agar tetap eksis di per-YouTubean Indonesia. Nah teman-teman, jangan sampai lupa untuk beli komiknya di Tokopedia Anak Alfsep Kabupaten Banyuwangi. Dan juga banyak komik seru, komik lucu, komik langka, dan komik yang masih bisa dijual belikan kembali. Volume 5. Covernya hitam ya teman-teman ya. Harganya 45.000. Tahun 2018 timnas Jepang tereliminasi pada putaran per-8 final Piala Dunia berhadapan dengan tim V yang membanggakan kemampuan mencetak gol sang jenius Nagi. Tim Z berhasil mengejar hingga skor 3-3 pada 15 menit babak kedua. Para pemain mencari kebangkitan diri menuju level berikutnya dan menemukan kembali permainan mereka sendiri. Apakah Isagi memahami sosok dirinya yang menyimpan kesia-siaan dalam permainannya sendiri dan dapat merebut gol dari lawan yang kuat, lepaskan tembakan dengan senjata yang baru, lampaui batas. Satu pilihan berevolusi, satu pilihan tembak, satu pilihan menang, seorang penyerang tidak butuh alternatif. Dan isi chapternya sebagai berikut. Komik Blue Lock Volume 5 chapter 32 yang berjudul Impetus. Skornya 3-3. Kwon kaget sekaligus bingung bagaimana tim Z bisa mengejar tim V yang belum terkalahkan. Ia bertanya-tanya bagaimana tim Z bisa melawan tim V hanya dengan 10 pemain. Dia kemudian berteriak pada tim V menyuruh mereka berhenti main-main. Ia kemudian mengatakan bahwa tim V harusnya malu karena kesulitan melawan 10 pemain saja. Rio kemudian menyebut Kwon sampah dan menyuruhnya tutup mulut. Chapter 33 yang berjudul Attack Waves. Tim V sangat gembira bisa kembali memimpin. Sementara itu tim Z tidak senang dengan gol yang dicetak oleh Nagi. Igaguri gemetar mengetahui bahwa tim mereka tertinggal. Isagi yakin mereka melakukan kesalahan besar selama pertandingan. Tim Z telah membangkitkan potensi Nagi yang tertidur. Dengan hanya tersisa 15 menit, tim Z kemudian hampir mengalami gangguan saraf. Kagamaru mengatakan jika tidak dilakukan apa-apa, tim Z akan kalah. Kunigami kemudian bertanya apa yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan Nagi. Chikiri mengatakan bahwa mereka tidak bisa memprediksi pergerakan Nagi lagi. Chapter 34 At This Rate. Kwon muda menunjukkan pendaftaran klub sepak bola kepada teman sekolahnya. Kini Kwon dan teman-temannya memiliki 11 pemain. Pihak sekolah mengizinkan mereka membuat klub sepak bola sendiri. Dengan itu, Kwon dan teman satu klubnya sangat gembira. Kwon berkomentar bahwa dengan sedikit dorongan, mereka bisa menang di tingkat nasional. Salah satu teman satu klubnya menertawakannya dan mengatakan kepadanya bahwa mimpinya terlalu tinggi untuk dicapai. Namun Kwon mengatakan jika mereka ingin bermain sepak bola, setidaknya mereka harus berusaha menjadi profesional. Chapter 35 yang berjudul Last Change atau kesempatan terakhir. Rio berlari menuju Nagi, menanyakan apakah dia baik-baik saja. Rio berteriak kepada Kwon. Nagi memberitahu Rio bahwa dia baik-baik saja. Zantetsu kemudian menenangkan Rio dengan mengatakan bahwa jika Rio mendapat kartu kuning lagi, dia akan keluar dari permainan. Rio dengan enggan menyetujuinya dan menanyakan taktik jahat apa yang dimiliki tim Z. Kunigami memberitahu Rio bahwa dia juga tidak mengerti kenapa Kwon melakukan itu. Kwon mengatakan bahwa dia hanya melakukan apa yang harus dia lakukan. Chapter 36 Right Here. Isagi menguasai bola, tim Z adalah segalanya atau tidak sama sekali. Isagi mencatat bahwa dia bisa melihat masa depan lapangan.
Dia mengatakan bahwa dia tahu siapa di antara tim Z yang bisa menjaga bola tetap bergulir dan berjalan. Terungkap bahwa Isagi mengacu pada Bachira, Kunigami, dan Jikiri. Isagi mengatakan aroma cool berasal dari ketiga permain tersebut. Ryo muncul di depan Isagi dan memberitahunya bahwa dia akan menghentikan Isagi. Isagi percaya bahwa pada pertemuan terakhir dialah yang akan mencetak gol. Isagi akan memastikan bahwa dialah yang akan mencetak gol di menit-menit terakhir. Chapter 37 The Last Piece. Dengan kemunculan Nagi yang tiba-tiba, aroma gol Isagi menghilang. Isagi tidak percaya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti aroma gawangnya dan menembak bola. Isagi dengan frustasi bertanya mengapa Nagi ada di sana. Tepat di depannya, Nagi mengatakan kepada Isagi bahwa dia adalah ancaman terbesar di lapangan saat ini. Isagi tidak tahu harus berbuat apa. Bola perlahan turun, mencapai Isagi dan Nagi. Nagi berlari menuju patch kosong dan sebelum Nagi bisa mendapatkannya. Chapter 38 More. Di sisi lain, Kwon menyaksikan tim Z bergembira setelah kemenangan mereka melawan tim V. Kunigami memanggil Kwon dan memintanya untuk bergabung dengan mereka. Kwon menolak tawarannya dan mengatakan kepadanya bahwa itu baik-baik saja. Kunigami mencoba mengundangnya lagi, namun Raichi menyuruhnya berhenti. Raichi berkata kepada Kunigami bahwa tidak ada yang bisa menghapus pengkhianatan yang dilakukan Kwon. Ditambah lagi Raichi mencatat bahwa dia belum memaafkan Kwon. Raichi yakin berkat Kwon yang memegang kepala Nagi, tim Z tidak akan kalah. Raichi kemudian mengulurkan tangannya dan mengajak Kwon. Chapter 39 Hungry atau lapar. Mereka yang selamat dari seleksi pertama bersiap untuk uji coba berikutnya. Sementara itu di ruangan tim Z, Raichi berteriak marah ke arah monitor. Karena frustasi, ia meminta Ego menjelaskan mengapa seleksi kedua tidak segera dimulai. Ego menjawab, mengatakan bahwa akan memakan waktu sebelum sidang berikutnya dimulai. Untuk mengimbangi masa tunggu, para pemain malah akan menjalani latihan fisik ekstensif. Chapter 40, chapter terakhir ya di volume 5 yang berjudul Second Selection atau seleksi kedua. Awal seleksi kedua dimulai, Ego menyatakan bahwa para pemain telah berkembang dari level 0 ke level 1 setelah seleksi pertama. Kini dengan memanfaatkan fasilitas latihan tercanggih, para pemain bisa naik dari level 1 hingga 100. Kemudian Ego menjelaskan seleksi kedua. Selain itu, Ego mengungkapkan bahwa mereka yang lolos seleksi kedua akan dapat kesempatan untuk mengikuti laga latihan melawan beberapa pemain sepak bola terbaik dunia. Itu saja untuk chapter 40 di volume kelima. Volume 6 hijau ya teman-teman ya. Ini masih baru. Harganya 45.000. Hai penyerang, menanglah sendiri. Bab baru, seleksi tahap 2 dimulai. Isagi dan teman-teman tim Z lolos seleksi tahap 1 Blue Lock. Satu persatu membuka lembaran baru, melanjutkan ke seleksi tahap 2 yang menantang kemampuan individu. Yang menanti mereka di tempat selanjutnya adalah Blue Lock Man, sistem kiper paling canggih. Apa materi trainingnya? Seluruh aspek seleksi tahap 2 akan terkuak. Pertemuan dengan para penyerang yang tak dikenal dan pertandingan baru dengan aturan yang mengejutkan menanti Isagi. Kalau targetnya mencapai puncak dunia, terjanglah lawan dan kawan cetak gol. Ini volume 6 ya, dan isinya sebagai berikut. Volume 6 chapter 41 yang berjudul Blue Lockman. Isagi berdiri di tengah ruangan persegi, bingung. Dia menatap hologram di depannya, bertanya-tanya apa tujuannya. Tiba-tiba panel di belakang hologram memantulkan jaring gawang. Kemudian dia memperlihatkan bahwa bayangan di tanah bergerak. Luas wilayahnya berangsur-angsur berkurang. Segera setelah itu Isagi menyadari situasinya. Ternyata di dalam ruangan berbentuk persegi ini terdapat simulasi pertandingan sepak bola. Tepatnya situasi yang disimulasikan adalah pemain yang berada tepat di depan gawang dan tanpa bergerak 1 inci pun melampaui gambar yang diproyeksikan di tanah. Dia harus mampu mencetak gol demi gol.
chapter 42 yang berjudul About Face. Level kedua dari tahap pertama dari seleksi kedua dimulai. Isagi mencoba menilai sekelilingnya. Dengan mengamati hologram dan bola, ia berpeluang mencetak gol. Isagi sadar akan hal-hal di sekitarnya. Menendang bola, untungnya dia mencetak gol. Usai gol tersebut, Isagi yakin bisa menyelesaikan babak ini. Layar di dalam ruangan mencatat bahwa dia hanya memiliki waktu 48 menit 20 detik untuk mencetak 52 gol. Chapter 43 yang berjudul Three Man Teams atau tim 3 laki-laki. Isagi melihat sekeliling ruangan yang dipenuhi wajah-wajah asing. Dia memperhatikan instruksi di layar bergerak maju dalam tim yang terdiri dari 3 orang dan bertanya-tanya apa yang akan mereka lakukan di tahap berikutnya. Sambil melihat sekeliling ruangan, Isagi melihat wajah Nagi dan Ryo. Isagi menyimpulkan bahwa Nagi dan Ryo mungkin tetap berada di ruang tunggu sejak mereka menunggu Zantetsu. Segera setelah itu sebuah suara memanggil nama Isagi. Chapter 44 yang berjudul Rivalry Battle. Kunigami baru saja menyelesaikan tahap pertama seleksi kedua. Saat memasuki area pertama untuk penyelesaian tahap pertama, Kunigami melihat Chikiri. Mereka saling menyapa dan memberi selamat. Kunigami kemudian memberitahu Chikiri bahwa tampaknya hanya wajah Chikiri yang mereka lihat. Chikiri bagaimanapun memberitahu Kunigami bahwa Isagi, Bachira, dan Nagi sudah pergi duluan. Kunigami menjadi sedikit kesal setelah mendengar hal itu. Chapter selanjutnya yaitu chapter 45 yang berjudul Battle of the Dead. Pertandingan antara kedua tim dimulai. Permainan akan berlangsung di lapangan mini dengan luas 30 kali 40 meter. Di depan gawang terlihat penjaga gawang Blue Lockman yang menjaganya. Untuk pertandingan ini Isagi, Bachira, dan Nagi adalah tim putih. Demikian pula Blue Lockman, mereka berkulit putih untuk mewakili tim mereka. Chapter 46 yang berjudul Top 3. Rin Itoshi melempar bola dengan acuh tak acuh, menyuruh tim putih untuk melanjutkan permainan agar dia bisa mengakhiri waktu bermain mereka yang biasa-biasa saja. Seishiro Nagi bingung dengan kelakuan Rin karena pada akhirnya mereka hanya bermain sepak bola. Meguru Bachira menyebut Rin kasar dan Yoichi Isagi tertarik dengan cara berpikir Rin. Skor 1-1 berlanjut dengan penguasaan bola oleh tim putih. Chapter 47 yang berjudul Chemical Reaction. Nagi menginginkan permainan indah pada saat akan mengalahkan 3 besar tim terkuat. Nagi melakukan suatu trik yang jitu, double tag tim dengan Bachira. Strategi ini juga akan mengantarkan tim mereka menuju puncak kemenangan. Seperti apa strateginya? Chapter 48 yang berjudul The Beauty of the Parabola. Dengan tendangan sudut yang indah, tim merah memenangkan pertandingan. Strategi yang jitu yang dapat mengkombinasikan dengan trik parabola yang indah dengan membuat tim merah memenangkan pertandingan pada saat melawan tim putih. Chapter 49 atau chapter terakhir di volume 6 ini yang berjudul After the Parting. Di ruang penentuan Rivalry Battle babak 2, mereka mengadakan duel 3 versus 3. Siapa yang akan memenangkan duel panas yang terakhir ini? Itulah akhir dari volume 6 di chapter 49. Dan mungkin itu saja teman-teman ya untuk sedikit mengulas tentang isi dari komik Blue Lock, dimana komik Blue Lock ini komik yang seru dan juga harus bisa teman-teman koleksi karena ceritanya bagus. Itu saja teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.